Kenapa birokrasi untuk menentukan ini menjadi pasien yang sifatnya terlantar, yang harus dipelihara oleh negara, tidak terpelihara oleh negara. Itu keresahan pertama kami. Sebenarnya kesehatan di Indonesia itu kan semuanya ditanggung oleh negara. Bahkan di Undang-Undang 45 pun sudah menyatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari kewajiban negara untuk mengurus ya. Tetapi kok masih ada kasus askariasis balita di Sukabumi sampai meninggal. Nah, di sini momen Pak Menteri juga bilang bahwa mungkin lebih tepatnya jika diurutkan di situ adalah berawal dari cacing yang masuk ke dalam usus, menyumbat terus masuk ke otak, ke paru-paru semuanya. Lah yang di usus ini mengakibatkan penyumbatan dalam bahasa kedokteran yaitu obstruksi ya. Dan akhirnya makannya jadi turun, daya tahan turun, akhirnya terjadi infeksi semuanya. Ya memang berakhirnya adalah meninggalnya karena sepsis karena bahasa kedokteran lagi adalah imunokompromis. Daya tahannya turun. Tetapi yang perlu kita cermati sekarang bukan hanya bagaimana Pak Menkes bersikap, tetapi yang harus dicermati adalah di saat Raya sudah masuk ke rumah sakit, di situ tidak memiliki akte dan diminta untuk mengurus di Dinsos di daerah tersebut, tetapi dilempar ke sana kemari. Terus bagaimana implementasi dari Undang-Undang 45 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar, itu semuanya dipelihara oleh negara. Dan di situ dipelihara nggak cuma masalah kesejahteraannya, tapi juga masalah kesehatannya. Di saat Raya itu dibawa ke rumah sakit dan biaya tidak bisa ditanggung oleh BPJS karena tidak punya akta, akhirnya dari tim relawan mencari bantuan dan dibayar, seolah-olah rumah sakitnya yang bersalah. Netizen di luar akan mengatakan bahwa rumah sakit tidak mau memberikan pelayanan yang terbaik. Sebenarnya menurut pandangan saya adalah rumah sakit itu adalah tempat untuk merawat, tetapi pembiayaan dan masalah birokrasi itu bukan di dalam rumah sakit. Itu adalah urusan di luar rumah sakit. Dalam kasus ini harusnya Dinsos. Kenapa kok pertanyaannya kok malah jadi kesannya rumah sakitnya yang dimasalahkan dan dokternya yang disalahkan? Dan kami itu jika dokter semuanya itu dalam menyelamatkan pasien, itu kami sudah disumpah yang disebut dengan sumpah dokter ya. Di situ kita akan mengutamakan pasien sebagai prioritas utama salah satunya. Dan jika kita sudah menjalankan sumpah dokter itu, satu kaki dokter itu berada di neraka, satu kaki dokternya berada di surga. Jadi kalau kita salah melangkah, salah bersikap ya pasti arahnya neraka lah pada akhirnya. Ya, di sini kesannya dokternya yang disalahkan, bahkan rumah sakitnya. Padahal utamanya adalah Dinsos yang tidak bisa memberikan sikap secara cepat dan tepat. Ya memang programnya banyak, tetapi masa iya tidak ada untuk pemberian pasien-pasien yang bersifat terlantar seperti ini? Masa habis bis? Jika itu habis bis, terus dana yang buat kesehatan itu apakah perlu dibuat undang-undangnya sekian persen untuk nih dana kesehatan sekian gitu. Apakah semuanya habis itu perlu diaudit kalau menurut saya ya. Karena uang segitu kalau untuk ngurus kesehatan, untuk program harusnya tidak habis. Dan kalau misalnya itu habis benar-benar untuk ngurus program ya harusnya stunting, terus kondisi warga-warga yang tidak mampu seperti ini ya harusnya terurus semua. Ini buktinya ya tidak terurus.